Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu doakan agar sehat selalu ya semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu punya sesuatu nih buat kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini apa? Yuk, mari kita lihat. Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Wah, ternyata video lagu. Anak-anak pastinya udah tahu dong itu lagu apa. Nah, kira-kira setelah lihat video tersebut, anak-anak ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau belajar apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai bulan. Lebih tepatnya mengenai fase-fase bulan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih bulan itu apa ya? Iya, betul. Bulan itu merupakan salah satu benda langit yang juga merupakan satelit bumi yang memancarkan sinar di malam hari. Yang akibatnya pantulan dari sinar matahari itu akan terpancar ke bumi. Oke, sebelumnya kan udah pada tahu ya bulan itu apa. Nah, kira-kira kalau fase bulan itu apa ya? Betul, tetapi bukan perubahan bulan yang ada di kalender, tapi bulan yang di langit. Nah, fase bulan itu merupakan perubahan bentuk bulan yang terlihat dari permukaan bumi, yang mana disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang mengenai permukaan bulan yang berbeda-beda dalam setiap fasenya. Biasanya, waktu setiap fase bulan adalah masing-masing 7 hari atau seminggu, sehingga seluruh fase ini berlangsung selama 28 hari. Bagaimana anak-anak? Sudah mengetahui kan apa itu fase bulan? Nah, anak-anak tahu nggak kalau fase bulan itu terbagi menjadi berapa bagian? Nah, fase bulan ini umumnya terbagi menjadi 8 bagian. Apa saja ya kira-kira fase bulan tersebut? Kita bahas satu-satu yuk. Baik, yang pertama ada fase new moon atau bulan baru. Fase ini dikarenakan posisi bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi akan dihalangi oleh bulan.
maka berakibat bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan tidak akan terlihat dari bumi. Fase ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Nah, yang kedua ada fase waxing crescent atau bulan sabit awal. Nah, setelah melewati fase new moon tadi, bulan akan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya, sehingga bulan yang terlihat dari bumi akan berbentuk sabit karena cahaya yang terpantul hanya bagian sabit yang terlihat dari bumi. Lanjut, yang ketiga ada fase first quarter atau paruh awal atau juga disebut fase setengah bulan. Pada fase ini, kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bulan bayangan. Posisi bulan pada fase ini berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Nah, yang keempat ada fase waxing gibbous atau cembung awal. Pada fase ini, bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau 3/4 dari bulan. Nah, lalu yang kelima ada full moon atau bulan purnama. Nah, anak-anak pernah dengar tentang bulan purnama nggak nih? Iya, betul sekali, yang bulannya terlihat bulat sempurna. Nah, pada fase ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan ada pada satu titik garis lurus, sama seperti fase new moon, tetapi posisi bulan yang diterangi cahaya matahari menghadap ke bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Maka hasilnya bulan akan terlihat bulat sempurna. Lanjut, yang keenam ada fase waning gibbous atau cembung akhir. Nah, setelah melewati setengah perjalanan tadi, fase bulan akan kembali ke awal, di mana pergerakan bulan terus ke arah barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung, 3/4 bagian bulan dari bumi. Lalu, yang ketujuh ada fase third quarter atau paruh akhir, yang mana pada fase ini bulan sudah mencapai setengah putaran. Cahaya matahari hanya menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Nah, dan yang terakhir ada fase waning crescent atau bulan sabit akhir. Pada fase ini, bulan akan kembali berbentuk sabit. Tapi saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi. Sebanyak satu putaran penuh mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal atau new moon, di mana akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Baik, sekarang anak-anak sudah mengetahui bukan apa saja fase bulan itu dan bagaimana bentuknya serta mengapa itu bisa terjadi? Nah, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah, pintar-pintar sekali ya anak-anak ibu ini. Baik, karena sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran, mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum ibu menutup perjumpaan kita hari ini, ibu ingin memberi sedikit tugas untuk anak-anak semua, yakni membuat gambar mengenai fase bulan tadi ya. Baik, atas perhatiannya, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dikerjakan ya tugasnya. Semangat terus, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.